Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, tasik pemula kula badhe tanglet. Gimana caranya melakukan zikir sirul asror? Lan apa ada tanda-tandanya kalau sudah melakukan zikir sirul asror? Pertanyaan kedua Gus, gimana caranya bisa bertemu Allah? Lan gimana apa ada tanda-tandanya kita sudah bertemu Allah? Sekian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan makalah begini, Yai. Tasawuf berlebihan akan membawa kemunduran dalam peradaban, gitu, Yai. Lah ini kayaknya ada berbau kritik gitu loh, Yai. Tapi saya mohon maaf sebagai santri jenengan, saya terus terang tidak berani, Yai, untuk mengkritik jenengan, karena bagaimanapun dalam tradisi kita di NU itu pasti kualat, Yai. Nah, yang saya tanyakan, makalah ini kayak bertentangan, ada apa ya, bertentangan pada umumnya gitulah, Yai. Tapi kalau dari dipandang dari segi ilmu disiplin yang lain seperti filsafat lah, matematika, ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan semacamnya, ya memang bertentangan memang kayaknya. Tapi kalau dari sisi lain saya juga membaca sejarah seperti Jabir Ibnu Qayyum tuh juga penemu ahli kimia, Yai, gitu loh. Tapi bermuara pada tasawuf terakhirnya itu, Yai. Seperti yang digelari Hujjatul Ghazali itu kuasai sama beliaunya itu. Tapi beliaunya juga berujung di tasawuf juga. Gimana ini, Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah proses memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ahli kitab, semua ahli ilmu, kalau betul-betul dia itu tidak berhenti di dalam keilmuannya, maka muaranya nanti dia akan kembali ke tasawuf. Sebab di dalam tasawuf hanya tasawuf ajalah yang mendidik dan mengajarkan roh ini bisa kembali pada Allah. Memang betul kemunduran atas keberadaban. Intinya balik dadi kuno maneh. Asli kembali ke asal kita. Makanya sampean tinggalilah ulama-ulama yang tidak berhenti dalam ilmunya. Saya suwe gak koyoke berlaku zaman kuno. Nggak aneh-aneh. Karena apa? Karena dia tidak mau terpengaruh dengan gebyari zaman, gebyari dunya. Niku pada umumnya memang seperti itu. Loh Pak, mohon maaf. Kalau sudah ngaji dengan saya itu nggak ada kualat. Sing malati iku cuman Allah. Empun dikembalikan pada teori di dalam ilmu dasar. Ilmu di bawah ilmu tasawuf. Jangan. Sampeyan pada sining Quran lah. Tidak ada satupun selain Allah iku sing malati. Nggak ada yang malati. Bahkan Rasulullah sendiri loh, Rasul sendiri mengatakan, Kul lillahi syafa'atu jami'an. Rasulullah disuruh untuk berbicara oleh Allah. Bicara apa? Lillah. Lillahi syafa'atu jami'an.
Yang namanya syafaat, bisa memberikan pertolongan, itu milik Allah. Semuanya. Bukan milik makhluk. Ngoten. Ini Rasulullah yang mengatakan ya. Bahasa sederhana nih gini. Rasulullah memberikan syafaat itu seakan-akan aslinya Allah. Rasulullah seperti malati itu seakan, tapi sejati nih iku tasawuf itu di situ. Kembali ke aslinya. Makanya jenengan kalau menyembah pada Tuhan yang asli, ojo sing palsu. Mana keaslian Allah? Akad itu. Tapi taruhannya kita bisa sampai ke akad harus meniadakan yang bukan asli-asli itu. Ngerti nih. Mungkin dalam ayat lain terkait masalah petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, bukan kamu bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Nah, terus siapa yang kasih petunjuk asli nih? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi sebetulnya yang memberikan petunjuk hanyalah Allah. Lah Allah di mana? Lah, nek Allah sing malati saya setuju. Kalau klason sing malati saya lo sama dengan jenengan. Ora iso malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat pada makhluk yang lain ataupun mendatangkan mudarat pada yang lain. Oke, sering saya sebut ini gambaran. Wes iki lho Pak, asli ini kita seperti Korean. Dengan rokok. Saged tapi sakah Korean iki ujug-ujug iso nyumet dhewe ning rokok. Tidak bisa. Olehnya terjadi bisa illa billah. Lah niki le. Oleh sebab itu janganlah kau memandang bersaksi terhadap makhluknya. Bersaksilah sing malati iku urip. Lah inilah tujuan tasawuf itu meluruskan. Ben bener iman sampeyan yang kata Rasulullah disebut ihsan. Ihsan itu bagus, bener. Jadi memang ngoten Pak. Cara alurnya gitu. Para ahli ilmu itu kalau tidak berhenti dengan ilmunya ada di tasawuf. Karena di dalam tasawuf itulah satu-satunya untuk meniadakan seluruh selain Allah. Itulah tujuan Qul huwallahu ahad itu di situ. Tapi kalau kita sebagai ahli ilmu mandek dengan ilmunya, mandek ya Pak ya. Berhenti nih lo mandek. Akhirnya kita akan terbuai dengan karomahnya ilmu. Nggih ngapunten. Kita akan terbuai dengan banyaknya pengikut. Akhirnya kita punya status kehormatan. Kalau masih berhenti di situ, akhirnya sampai kali kula gila dengan kehormatan. Wes, nggak ada kemajuannya. Kalau bahasa saya nggak ada mundure nang asal nih loh maksud kula. Tapi memang betul makalah jenengan wau orang-orang yang terus-menerus sampai pada muaranya tasawuf iku kok ya kemunduran keberadab memang ngoten. Artinya kembali ke kuno begitu. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Gus, tasik pemula kula badhe tanglet. Gimana caranya melakukan zikir sirul asror? Lan apa ada tanda-tandanya kalau sudah melakukan zikir sirul asror? Pertanyaan kedua Gus, gimana caranya bisa bertemu Allah? Lan gimana apa ada tanda-tandanya kita sudah bertemu Allah? Sekian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu di pelajaran dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat tauhid. Pertama kita dididik di masa syariat, Pak. Dididik kalimat tauhid la ilaha illallah, yang memunculkan dzikir jahri. Ini tentang nama, isim Allah, isim Marabbuka, sapa jenenge pangeranmu? Allahu Rabb, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Kalau Tuhanmu itu Tuhanku Allah, ya sembahan. Tapi bukan maksudnya nyembah nama. Bukan. Ini penuh pengertian, nafi isbat nanti. Yang kedua, kita tahu di thariqah tauhid la ilaha illallah. Dia itu menunjukkan sifat. Ini dzikirnya disebut dzikir sirri. Kita masih bicara sifat. Ada beberapa sifat pada diri Allah. Ada 3 pembagiannya: sifat wajib, sifat mohal, sifat jaiz. Sifat wajib terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nanti ujung-ujungnya akoid seket. Pak Suruan, Mbah Syarif, mudun nanggone Mbah Fakih, mudun nanggone Mbah Fakih sak mangke diterusaken Gus Maskur ya. Nggih. Itu sudah mendunia. Akoid seket yuk. Yang menceritakan tentang sifat wajib mohal jaiznya Allah dan wajib mohal jaiznya Nabi dan Rasul. Lengkap disebut seket pun. Udah, kita tahu lagi di dalam Al-Quran juga kita diajarkan tauhid berikutnya. Dalam hakikat kita mengenal la ilaha illa anta. Disinilah akan memunculkan yang kumaksud dzikir sirul asror. Dalam kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemarin kami bahas, tidak mengatakan dzikir sirul asror, tapi dzikir khawf khawfi al khawf. Dzikir yang tersembunyi. Dzikir yang tersembunyi maksudnya kesadaran dalam diri panjenengan itu bahwasanya makhluk itu nggak wujud. Sir itu diucapkan dalam hati. Sirul asr, di dalamnya sir ada sir lagi. Maka berkenaan dengan sirul asr niki ada 3 tahap. Tadi yang ditanyakan adalah sirul asror. Pertama su'aul basyirah. Ini bisa ditemukan di dalam kitab Hikam. Apa su'aul? Rasa.
Lalu ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Melihat. Terakhir hakul basyirah. Apa? Menyatakan. Artinya apa? Jenengan tidak mengenal waktu dan tempat, wajib untuk berzikir sirul asrar dengan memfungsikan pintu yang pertama, rasa. Rasa itu iman. Iman yang dimaksud ihsan. Iman yang ihsan, iman yang benar. Ketika jenengan beraktivitas apapun, hati harus merasakan kehadiran Allah. Allah wujudnya, bukan nama, bukan sifat. Pertama, anta itu kamu, berarti Allah dekat. Nanti dengan begitu Allah selalu terasa dekat dalam diri jenengan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersetaku. Karena hati jenengan ini selalu mendawamkan atau selalu mengasah dzikir. Sehingga setiap kali jenengan, hati jenengan itu wukuf kolbi dulu. Apa wukuf kolbi? Diam. Dalam diamnya jenengan ini, hati merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu urib. Sehingga dengan begitu dan mau melaksanakan ini, siapa ruh yang mau melaksanakan dzikir rasa ini, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Akan menyalakan nur makrifat dalam hati. Petunjuk itu hilang. Karena ini perkara gelap. Dengan selalu berzikir, maka iman yang selain pada Allah yang hak, yang ahad, itu hilang semuanya. Maka jenengan ini disebut orang yang bertemu Allah. Aku ini makhluk gak ada. Siapa yang berkata dan siapa yang mendengar? Ya hidup itu sendiri. Dan inilah tanda-tandanya kalau jenengan iki sudah sampai melakukan. Tapi dalam hati jenengan, tandanya kalau sudah makrifat. Urusan itu urusan Allah. Kita ditemukan berapa detik itu urusan Allah. Nanti dikembalikan lagi. Seperti orang yang belajar ngangil kelelep, munggah, kelelep sing bernamanya nur makrifat. Ini bisa jenengan buktikan loh ya. Terus tondo maneh kalau jenengan ini dzikirnya sirul asrar itu sudah berjalan dan atau tondo sampai ini bertemu Allah, dibuka dalam surat Yunus ayat 6263. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hati sampean tenang, jenjem, damai. Walaupun jenengan kali kula niki kesak iku kosong. Nggih. Mboten bingung kados sing siyen. Walaupun jenengan punya tujuan kok gagal, mboten ngamukan. Muring-muring koyo sing dhisik mboten. Hati sadar. Dan inilah cara untuk mengubah karakter atau sifat kita, Pak. Wis ta, orang laki-laki biasanya bludrek. Tahu bludrek nih? Kalau sudah ngamalkan iki bludreke mesti hilang. Orang perempuan sing asale melek biasa duit nek wis kadung cekelong wedok, Pak. Alot metune bar ngono lak mboten. Ono tiang wedok mriko. Biasa Pak nggih. Pokoknya duit belanja wis dikekno wis gak iso metu biasa. Dicelengi ambek ibuke, pinter. Nanti kalau ada ngapunten, ada butuhe baru disenggol. Aslinya ibu yang ngejak bener misalnya.
Niku nek gak ndirokok ngene iku jawabe enak ya Mbak ibuke. Otis-otis ku. Pengiritan. Artinya siapapun jenengan kalau hati sudah berpaes atau berhias dengan zikir pada Allah, beda Pak. Hati jenengan akan mudah tentrem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Disitulah tanda bertemu juga begitu. Anda bisanya bertemu Allah itu jalannya harus punya wasilah khusus. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi. Wajib sampean iku membawa wasilah. Wasilah itu tali Pak. Tali langsung hubungannya roh dengan Allah. Ini bisa disebut sebagai hablum minallah. Ada yang mengatakan wasilah itu jalan. Jalan khusus menuju nang Allah. Bukan jalan menuju lokalisasi. Bukan jalan menuju dunia. Jalan langsung ke akhirat. Mana yang disebut sebagai tali wasilah tadi? Dzalika adzikru bisiril asrar. Ini dzikir niku Pak. Sejati ini dzikir ya niku wasilah. Taline roh langsung nang Allah, bukan pada hablum minan nas ya. Bukan kepada manusia. Kalau sampai artikan Al-Maidah ayat 35, wasilah ini tali terhadap manusia, mohon maaf mboten saged. Jalan ke wasilah nang menungso mboten saged. Sebab menungso siji ora iso tidak bisa menolong terhadap manusia yang lain. Yang bisa aslinya itu Allah. Mengwahi seakan-akan. Menungso iku seakan. Coba kalau ditinggal Allah. Ya seperti korean dengan rock. Sampai besok. Ya. Jegidek kayak ugek-ugek. Ngene. Ora iso apa-apa pun. Iku loh aslinya sifat kita sebagai makhluk itu seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah bisa makrifat? Bisa siapapun. Walaupun kita tidak ada nasab yang baik. Ya, tidak ada nasab dari Kanjeng Nabi, para wali. Bisa. Justru orang-orang yang membangga-banggakan nasab justru akan menghijabi dirinya sendiri pada Allah. Hati-hati loh ya. Teman hati-hati. Wong nek wis wani ngendel no nasab. Mesti ning ati kuwi tutupi atau tidak kau tutupi, sing mesti rumus mengatakan takabur muncul. Dan itulah akan menjadikan hijabe hati pada Allah. Akhirnya jenengan merasa lebih apik daripada orang itu pasti. Saya melihat dalam surat An-Nur ayat 35 terkait makrifat, terkait cahaya nur makrifat. Itu diberikan siapa? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Hanya diberikan oleh hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Az-Zumar 18. Yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang betul-betul ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur din tauhid, tasawuf tadi ya, dan dia mengamalkannya. Itulah tanda-tanda orang yang dikehendaki. Lagi dalam surat Ali Imran 31, siapa hamba yang dikehendaki? Adalah kul in kuntum tuhibbunallaha. Hamba yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya adalah mereka yang mengikuti ajaran Kanjeng titik. Kita umat Islam kebanyakan iku niru syariat tok. Jasmani ae.
Akhirnya khilaf Pak. Beda pendapat. Beda. Hah. Geger gak mari-mari. Yaiku lari di tempat. Padahal ajaran Rasulullah secara ruhaniyah, dinu tauhid, la ilaha illa anta, dan yang ketiga, yang keempat, la ilaha illa ana, ma'rifat. Muncul dzikir, ana udzikri. Bagaimana mungkin Anda bisa sampai ke la ilaha illa ana? Anda enggak melewati la ilaha illa anta, enggak mungkin, karena anta itu wasilah. Sambungan hatimu langsung datang makrifat Allah. Istilah lagi, apa mungkin jenengan iku iso menek penoro? Lawong tali sing gandel mboten sampean lewati. Mencolot gak tutung penoro niku 10 meter. Orang nganggo ondo, orang nganggo tali, bagaimana kita bisa naik? Ngenek gantrung, Pak. Tahu gantrung nggih? Capung nih loh. Duweni apa? Sayap, caket. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu siapapun bisa, tanda-tandanya tadi kalau dikatakan makrifat, rasa di dalam hatimu keakuan makhluk itu sudah tiada. Oke, satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki badhe tanglet Gus ya. Nate mireng kisah seorang sahabat ingkang separuh waktunipun didamel selawat dumateng Rasulullah. Ananging Rasulullah ngengken sak kabeh wektu dikengken selawat. Nah, selawat sing kados pundi Gus ingkang kawula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Quran Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Yes. Sing dimaksud sholawat iku nyembah, Pak. Nyembah nang sop, nang makhluk napa khalik. Jelas nang Makanya bahasa as-sholawat itu jamak dari as-sholah. Di dalam sholawat itu piro-piro sholat. Maksudnya sholat rahmat. Rahmat, syafaat sama pertolongan. Lah, sholat itu maksudnya ayat doa. Doa maksudnya adalah madem. Berarti ketemulah illa liya'budun, menyembah itu dari proses kalimat itu tadi. As-sholah, sholawat itu adalah pir ad-doa. Ad-doa artinya menghadap. Ud'uni madeposiro ing ingsun. Ini diterjemahkan secara syariat jalu'o. Sekarang aku tanya. Si A nang si B mau minta sesuatu. Lebih dahulu mana? Si A, apa ta si A? Jaluk dulu. Menemui si B terlebih. Makanya ayatnya ud'uni. Ada syarat di situ yang tersirat. Wajib ketemu Allah dulu. Berarti ketemu Allah itu loh maksudnya sholawat. Artinya nyembah. Matun sorun. Jikalau kau kembalinya pada Tuhanmu sebelum kematian itu datang, sorun, mongko Anda akan mendapat pertolongan. Tapi jikalau tidak lekas kemlong, pun yun sewu. Nanti pada akhirnya nafsu ojo disalahno mboten nah. Iblis ojo disalahno. Saiki ayo disalahno sih. Karena proses. Al-Hijr ayat 3839. Iblis
wis berikrar kepada Allah dikarenakan jadi Nabi Adam kelincir dengan buah huldi jenengan kali kula kegelincir dengan hubus syahwah. Kalau kita masih di pembahasan proses, biang keroe adalah iblis atau nafsu. Itu yang menjadikan jauh pada Allah hati ini. Rufi kulubi innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulub dikunci ditutup Allah. Karena mengingkari ajaran itu. Adam mendekat. Udah, terjerumuslah kita akhirnya sing diiling ya dunya. Gak iso, Pak. Klik nang Allah ini wajah tu wajah mboten saged. Kalau melihat posisi ini berarti biang keroe adalah iblis. Nanti Pak di akhirat orang-orang yang seperti ini wadul nang Allah. Apa wadul? Tapi pertanyaannya apakah iblis bisa disalahkan di situ? Gak bisa, Pak. Ini jawaban iblis. Salah ya menganut aku. Lah Gusti Allah kan sudah memberikan lewat malaikat petunjuk. Lah apa gak melok malaikat? Kok melok aku? Apakah kau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwasanya aku adalah musuhmu? Dan aku yang menyesatkan kamu. Mengapa pada saat itu kamu kok ikutai? Satu sisi Allah juga memberikan ayat-ayat yang mengatakan petunjuk dari para malaikat. Dilewatkan malaikat. Mengapa kamu mengikuti aku? Nah ini loh Pak. Akhirnya Gusti Allah gak nyalah no iblis. Saman padosi ayat. Ketika saat yaumul hisab lah. Iblis gak ada disalah no. Salah kita sendiri. Nggak mumpung kita belum ke alam itu, zona itulah sekarang lewat ayat-ayat ini disadarkan pada diri kita. Kalau sudah sadar, akhirnya sudah sampailah pada wal yaumal akhirah, masuk di alam akhirat di dunia ini sampai masuk di dalam alam akhirat, akhirnya ngomong, iya iblis gak salah ya. Sing ngongkon ya Gusti Allah, sing go petunjuk ya malaikat ya Gusti Allah sing ngongkon. Iki nek kalau sudah ahad loh Pak, akhirnya gak nyalano iblis. Karena sudah ihsan, imannya sudah ihsan. Terus tadi pertanyaannya apa Pak? Lalian belakang apa? Oh salawat. Jadi salawat yang dimaksud di situ adalah tidak jauh dan maksudnya dalam ayat tadi illa liya'budun. Menyembah. Tapi bukan menyembah pada makhluk. Menyembah pada urip sing nguasai makhluk. Paham nggih? Syariate gak apa-apa. Jenengan iki takdim jasad nang makhluk, tapi roh jenengan jangan sekali-kali kepada makhluk. Karena Rasulullah sudah mengatakan, innama ana basarum mislukum. Aku iki podo sama denganmu makhluk. Jangan puja-puji aku. Pujilah siapa yang kupuja. Ini Al-Kahfi ayat 110. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita akan mengesakan pada Allah jikalau sudah melewati proses ini, Pak. Oke, mungkin Ibu ada Bu? Kalau ada, kalau enggak ada, nggih. Assalamualaikum. Gus, nyuwun penjelasan. Kukira Allah itu Tuhanku, ternyata diri sejatiku. Kukira Muhammad itu nabiku, ternyata kalbuku. Kukira Adam manusia pertama, ternyata saudaraku. Kukira Al-Quran itu kitab, ternyata pedoman yang tertulis di dalam diriku. Sampun.
Memang kira wis gak salah, Bu. Malaikat Jibril Mukarrabin niku malaikate ya kira. Wis bener. Tapi ketika saat jenengan iku sudah naik pada kelas berikutnya, mahasiswa kamangane jenengan sudah terlibat di dalam ilmu tasawuf, berarti Allah itu adalah sejatine urip dalam diri jenengan. Nur Muhammad itulah, mohon maaf, sebagai wiji kang dumati saklebete urip, yang parane sangka urip akhirnya muncul makhluk Muhammad jenengan. Makhluk Muhammad. Bukan Ibnu Abdillah loh, maksud saya. Ini kita sudah keluar dari tema pandangan syariat loh ya. Tema pandangan tasawuf memang seperti itu. Lah, akhirnya Al-Quran itu bukan muhakama yang jenengan domani, adalah mutasyabihah yang disebut Al-Quranul Qadim. Ini akan berlaku pada satu hamba yang tidak berhenti di aliyah. Dia teruskan ahli ilmunya itu sampai muara tasawufnya atau dinut tauhid. Oke, terus Bu. Lanjut. Ada mboten? Ibu wonten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara mau tanya ya Gus ya, antara ruh dengan Nur Muhammad itu sama Pak? Ngoten nggih? Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kacamata syariat tidak sama. Sebab sak jerone Allah itu ada Nur Muhammad, sak lebeti Nur Muhammad itu ada roh, sak lebeti roh itu ada Insanul Kamil, disebut Muhammad. Ngapunten. Mana yang disebut Nur Muhammad itu? Wiji kang dumati sak lebeti gesang sejatine sel yang terkandung di dalam nutfah itu Nur Muhammad. Bahasa kita sebut wiji, calon jabang bayi yang Allah taruh di dalam lauhil mahfud, berarti nutfah ini. Nutfah itu mani loh Pak. Di rumah mani niku kan ada sel, yaitu Nur Muhammad. Lah, inilah proses nantinya akan menjadi nama roh. Ketika saat bertemu ovum, bahasa biologi, kalau bahasanya wong Jawa, bertemu telur. Lah telur itu kan ada di kandungannya ibu. Terus ya inilah bentuk wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Ini terus berkembang 40 hari menjadi darah gumpal, 40 hari menjadi daging gumpal, 40 hari lagi menjadi membentuk cabang bayi, akhirnya sampai disempurnakan Allah. Nah, ketika saat kullu mauludin yuladu alal fitrah, lahir Insanul Kamil. Disebut Insanul Kamil, ono rogo, ono nyawa. Ada jas rohania. Wis. Dia menghadapi alam dunia ini tantangan. Karena waktu di zaman azali dulu, dia berkata, qalu bala syahidna. Ketika saat Allah menjanji terhadap si roh ini sebelum ditiupkan, Allah berkata, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Terustah kau menyembahnya padaku? Yes, ditiupkan. Akhirnya jenengan kali kula di dunia ditagih.
Betul lah si A iki engko setia padaku. Ketika akil balik surinio tak ujine si A iku mang sik tetep madhep nang aku, bersaksi nang aku, imane nang aku, apa nanggone perkara apa sing kok gawe iku kesenengan dunya. Oh nggih siap. Nafsu duk mlebu nang ati. Ternyata kita ngingkari janji dengan Allah. Akhirnya ketika saat terjadinya anggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i baliyongger ila rabbiki maring pangeran ira radhiyatam maradhiya, dengan melepaskan seluruh apapun yang melekat pada dirimu dengan ikhlas, ridho dan diridani. Begitu Pak. Berarti proses radhiyatam mardiyah ini adalah wajib. Jenengan iki tinggalkan selain Allah. Selain Allah, bojo ditinggal, anak ditinggal, secara ruhaniyah maksudnya. Engkau ndang dipahami mulih bojo langsung dipegat. Boten. Secara ruhaniyah taruhlah cintamu pada Allah, wujudi urip ning garwa, wujudi urip ning anak, wujudi urip ning dunya brono. Bukan fisik dunya brono iku. Sementara kan iku kita jatuh cintanya pada makhluk. Ya Allah. Bojone dilirik wong titik nih. Misale garwa sampeyan kok noleh digoncet. Matamu nek ketok wong lanang. Wis beda. Bapak Ibu, jadi sejatine Nur Muhammad iku wiji kang dumadi, wiji yang terjadi, sel yang terjadi pada Allah, hidup. Mekaten. Nggih, satu kali lagi Ibu. Jadi kalau dari sisi syariat ya beda lah Pak. Beda antara Nur Muhammad dengan roh. Sisi syariat loh. Tapi sisi akad, nyun sewu. Tadi kan sudah saya katakan, jikalau jenengan sudah betul-betul kembali ke aslinya, nama roh mana? Nama Nur Muhammad mana? Nama makhluk mana? Semua nggak ada. Tinggal nama aku. Nama Allah pun juga nggak ada. Tinggal nama aku. Berarti di sini nggak ada beda. La farqa bainahuma. Sudah nggak ada bedanya. Oke. Lanjut. Kasih wonten Ibu. Cukup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang Allah berikan pada malam hari ini tentang pengetahuan Dinu Tauhid. Semoga di samping itu juga tidak hanya ngeloberi, manfaati, berkati nang keluarga, akan tapi juga anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaat, sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.